Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas di antara tanda-tanda kita berdekatan dengan akhir zaman atau hari kiamat. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu topik baru bertemakan penaklukan Konstantinopel. Ini materi menarik banget, jadi pastikan Anda selalu menyimak kajian ini sampai dengan selesai, agar semakin banyak pengetahuan kita tentang agama Islam ini. Bersama saya Supriyadi Al-Khazin dan juga pemateri kita, Ustadz Haryanto BSA HMH. Kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Ustadz? Alhamdulillah, ini sedikit batuk, tapi insya Allah kita bisa berjalan sebagaimana biasanya. Amin. Yang jelas apapun kondisinya, sehat sakit, Okay. tetap membuat kita tetap bersemangat dalam kajian-kajian Insyaallah. seperti ini. Dan kita juga doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bisa menjalankan rutinitas kesehariannya, syukur-syukur disambi dan dibarengi juga dengan mengaji seperti sekarang ini. Baik, topik kita sekarang ini rada berat ya kalau bahasanya. Ini kalau dari kata penaklukan itu seolah kita lagi membahas sebuah peperangan. Iya. Tapi kita tidak tahu ya bakal dibahas seperti apa di sana. Cuman kata penaklukan Konstantinopel ini menjadi sebuah kalimat atau dua kata yang buat masyarakat umum mungkin masih ini apa gitu Iya. ya. Kayaknya pembahasannya tidak bisa dibilang tidak ringan gitu. Supaya kita bisa membuat pemirsa di rumah mengikuti dengan mudah, mungkin di awal ini kita jelaskan dulu Konstantinopel itu apa sih? Kota di manakah atau negara apakah? Letaknya ada di mana? Supaya arah kita lebih jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang tadi benar, ini pembahasan agak sedikit berat ya, karena mungkin sedikit banyak berkaitan dengan sejarah. Yang namanya pelajaran sejarah itu mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang kurang Jadi menyenangkan, karena harus menghafalkan nama orang, nama tempat, nama tanggal dan sebagainya. Tapi meskipun dari sisi lain ini sebenarnya kan sejarah itu ya sebuah kisah ya. Namanya kisah kan rata-rata orang ya senang mendengarkan kisah ataupun cerita gitu ya. Suka diceritain sama orang lain, tapi kalau suruh ngafal kayaknya kayak agak beda. Jadi tadi sebelum kita menjelaskan tentang Konstantinopel, mungkin tadi sedikit disinggung kata penaklukan ini memang mungkin sebagian orang mengira kelaziman, harus. Ya maksudnya kata penaklukan itu berarti kan identik dengan yang namanya peperangan dan pertumpahan darah. Iya, yang kebayang seperti itu. Padahal sejatinya itu tidak harus seperti itu. Kalau kita contohkan misalnya sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menaklukkan kota negara Mesir, beliau tidak dengan perang, tetapi meskipun beliau membawa pasukan, tapi pada akhirnya beliau bisa menaklukkan dengan cara negosiasi, dengan menawarkan hak dan kewajiban ketika mereka mau bergabung dengan agama Islam. Jadi penaklukan itu tidak identik dengan pertumpahan darah, pembantaian dan sebagainya seperti yang terjadi di sekarang ini ya, seperti yang dilakukan negara Israel ketika ingin berusaha menaklukkan negara Palestina ya, yang mereka lakukan dengan cara genosida, dengan cara pembunuhan baik yang dewasa ataupun yang kecil, yang laki-laki atau perempuan. Tapi di sini penaklukan ini memang nanti akan sedikit berbeda, meskipun penaklukan nanti ada terjadi tidak hanya sekali saja. Dan kota Konstantinopel mungkin ini sesuatu yang sebenarnya sebuah daerah yang sangat masyhur, sangat terkenal dari zaman dahulu. Hanya saja karena mungkin perubahan nama, jadi mungkin generasi sekarang ada sebagian mereka yang tidak tahu di mana ini. Tapi kalau biar kita lebih ringkasnya, Konstantinopel itu ya sekarang, istilah sekarang itu namanya adalah Istanbul, kota Istanbul yang ada di negara Turki. Karena ini termasuk kota yang bersejarah yang ada sejak zaman dahulu, karena letaknya kan posisinya perbatasan antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi sebagai pusat jalur perdagangan juga, jalur perdagangan laut dan darat, dan penghubung antara
benua Eropa dan Asia, dan memang dulu jadi rebutan ya, rebutan. Dulu pernah dikuasai oleh kerajaan Yunani kuno, dan sempat namanya itu dulu sebelum Konstantinopel namanya Bizantium. Kemudian setelah itu dikuasai oleh Romawi Timur, Romawi wilayah timur. Kalau Romawi yang pusat itu kan bagian barat di Eropa. Tapi Romawi Timur ya wilayah Turki dan wilayah Syam. Negara empat ya, Yordan, Palestina, Suriah, dan satu lagi Lebanon. Tapi kemudian setelah itu kota Konstantinopel yang kita katakan sebagai sekarang namanya adalah Istanbul, tapi kemudian berpindah tangan ya, yang dulu dikuasai oleh kerajaan Yunani kuno, kemudian dikuasai oleh Romawi, kekaisaran Bizantium, kemudian didirikan oleh salah seorang kaisar yang bernama Konstantinus, yang kemudian merubah nama dari Bizantium menjadi Konstantinopel, tapi kemudian setelah itu pernah dikuasai oleh Khilafah Islamiyah yang kita sering kenal dengan istilah Daulah Islamiyah Utsmaniyah ya, Khilafah Utsmaniyah, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota, pusat ibu kota setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah, kemudian sampai sekarang, kemudian sampai berubah menjadi negara sekuler setelah itu, setelah runtuh Khilafah Utsmaniyah sampai sekarang. Karena ini tadi kita katakan sebagai tempat bersejarah, makanya tidak heran kalau seandainya kita melihat iklan-iklan Biro Haji dan Umroh, salah satu tur tempat yang untuk tempat tujuan wisata, selain biasanya Mekah, Madinah, Taif, biasanya ada tambahan Istanbul, Turki. Itu memang tempat bersejarah ya, tempat yang istimewa, yang jadi rebutan, baik rebutan antar negara dan rebutan juga antar agama, karena dulu pernah dikuasai Islam dan pernah dikuasai juga oleh dulu sebelumnya di Yunani berarti penyembah berhala, paganisme, kemudian dikuasai juga oleh orang-orang dari Kristen Ortodok khususnya, seperti itu. Oke, yang sekarang saya mulai ke gambar itu dan mungkin ini akan membantu pemirsa untuk memahami. Jadi kota Istanbul ini adalah sebuah kota yang berada di antara dua benua. Yang gambaran kita ini akan menjadi sebuah kota dan seterusnya ya, sampai entah kapan akan menjadi daerah perebutan gitu antara A dan B. Yang menarik di sini adalah seberapa yakin bahwa yang kita bicara itu memang Istanbul gitu. Apakah memang ada riwayat dan Nabi menyebutkan bahwa kota ini dengan ciri-ciri seperti ini? Apakah dijelaskan sedetail itu? Dan kemudian bagaimana kemudian tragedi ini atau drama perebutan ini menjadi tanda-tanda dari dekatnya kita dengan hari kiamat? Semua itu bagaimana Nabi menyampaikannya? Jadi memang perebutan kekuasaan terhadap sebuah wilayah itu ada kalanya perebutan dengan cara yang sifatnya fisik ya. Kalau zaman dulu yang terjadi kan perbuatan fisik, memang ekspansi pasukan merebut, kemudian bisa jadi penduduk asli wilayah tersebut pilihannya bisa dibunuh atau menjadi tawanan atau diusir. Tapi kemudian yang ternyata ekspansi itu, perebutan itu tidak hanya sekedar fisik saja, ada kalanya yang terjadi ketika Daulah Utsmaniyah itu runtuh, mereka tidak, orang-orang Turki ya tetap di situ, tetapi hanya saja yang terjadi adalah perubahan sistem pemerintahan yang dulunya sistem Islamiyah, kemudian berubah sistem sekuler, sehingga yang ditaklukkan adalah sistemnya, bukan orangnya. Nah, kemudian tapi nanti yang terjadi ketika penaklukan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang terkait dengan penaklukan Konstantinopel ini akan terjadi. Dan ini juga sudah disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW pernah mengatakan, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, bersabda berkata kepada para sahabat, "Sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr." Kalian pernah mendengar sebuah kota yang sebagian sisinya itu
berada di daratan, sebagian sisinya lagi lautan. Ya, karena ada di situ ada kota Istanbul atau kota Konstantinopel ini memang letaknya memang sangat strategis. Dua sisi laut, dua sisinya darat. Jadi ada laut Laut Marmara, kemudian Selat Bosporus, kemudian sisa yang lainnya adalah daratan. Jadi untuk perdagangan itu sangat strategis sekali. Kemudian ketika ditanya seperti itu, para sahabat menjawab, "Nam ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "La taqumu hatta yaghzuwaha sab'una alfan min Bani Ishaq." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kota tersebut didatangi ataupun diserbu oleh 70.000 dari keturunan Bani Ishaq. فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ. Tetapi pasukan yang terdiri dari 70.000 dari keturunan Bani Ishaq ini tidak menyerang, tidak menaklukkan kota tersebut dengan cara berperang, dengan cara pedang, ataupun dengan melempar panah, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap mereka datang ketika akan masuk, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Allah itu maha besar. Dan itu diulang, dibaca sekitar 2 kali, kemudian setelah dibaca, kemudian semuanya takluk. Jadi kota ini, kota Konstantinopel, ditaklukkan oleh kaum muslimin tidak dengan cara peperangan, tetapi dengan cara kalimat thayyibah, dan ini merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fayufarraju lahum fayadkhuluha. Kemudian mereka dibukakan pintunya, kemudian mereka bisa masuk. Fayagnamu, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang. Maksudnya harta rampasan, harta yang terdapat dalam kota tersebut. Fabainama hum yaqtasimunal ghanaim idh ja'ahum sharih. Ketika mereka sedang sibuk membagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang sesama pasukan, kemudian tiba-tiba ada yang menyeru dan mengatakan inna dajjal qad kharaja. Dengan mengatakan ada seorang yang menyeru dan mengatakan sesungguhnya dajjal itu sudah keluar. Fayatrukuna kulla syai' wa yarji'un. Kemudian harta yang sedang mereka bagikan, kemudian mereka tinggal, mereka kemudian kembali ke tempatnya, ke posisinya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya kota Konstantinopel atau kota Istanbul itu nanti akan berulang-ulang, sejarah akan terus berjalan, bisa nanti dikuasai oleh kelompok lain, tetapi nanti pada akhirnya sebelum terjadinya hari kiamat, kota bersejarah ini, Konstantinopel atau Istanbul Turki, akan dikuasai oleh kaum muslimin, ditaklukkan oleh kaum muslimin, tapi tidak dengan cara peperangan, dengan cara damai, dan mereka mau bergabung dengan kaum muslimin. Dan ini sangat berdekatan dengan waktu keluarnya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Oke, ini di sisi lain Ustaz, di banyak, mungkin pemirsa di rumah juga sering mendengar ini. Kalau tadi disebutkan kan penaklukan ini tidak dengan peperangan. Tapi yang sering kita dengar ada satu kisah hero gitu, Muhammad Al-Fatih, si penakluk Konstantinopel. Apakah ini ada kaitannya? Karena kalau sebuah penaklukan kan identik dengan sebuah peperangan gitu. Ini ada kaitannya nggak sih? Jadi pembahasan yang sedang kita bahas, penaklukan Konstantinopel yang kita bahas itu berbeda dengan penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena memang ada perbedaan yang mencolok. Yang pertama adalah kalau Muhammad Al-Fatih, beliau menaklukkan Konstantinopel di masa Khilafah Utsmaniyah dengan cara berperang. Bahkan banyak sekali kisah-kisahnya, kisah-kisah heroik gitu ya, yang memindahkan kapal dari lautan, kemudian ke lautan berikutnya dengan melewati daratan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penaklukan Konstantinopel ini terjadi dekat sekali dengan hari kiamat, sedangkan penaklukan Muhammad Al-Fatih ini masih jauh, ya. Bahkan sudah lama sekali sejak runtuhnya Daulah Utsmaniyah sampai sekarang, ya. Jadi memang waktunya yang berbeda dan juga cara penaklukannya juga berbeda. Kemudian
Dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, Fathul Konstantiniyah ma'qiyamis sa'ah. Maksudnya penaklukan Konstantinopel yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah bersamaan, berbarengan dengan terjadinya nanti hari kiamat. Jadi secara waktu itu jelas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sama, dan juga tadi ya dikatakan cara penaklukannya juga berbeda. Jadi dua hal ini sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dipahami bahwasanya penaklukan ini adalah yang dimaksud penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Nah, yang menarik dari kisah ini, Mm. jelas penaklukan itu menjadikan suatu daerah pro dan condong ke Islamnya gitu kan. Artinya Islam menguasai daerah ini. Dengan sampel kecil ini, apakah bisa kita kemudian artikan pada masanya nanti bisa kemungkinan besar Islam menguasai bahkan di seluruh satu bulat bumi ini? Apakah hal, kita nggak bilang itu mustahil ya, tapi apakah itu mungkin bisa terjadi dan penguasaan bisa secara lebih menyeluruh seperti itu, Ustaz? Jadi berkuasanya kaum muslimin terhadap dunia gitu ya, dikatakan Secara seperti itu ya, keseluruhan, secara keseluruhan atau secara mayoritas lah, karena Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya Allah itu membentangkan kepadaku bumi sebelah timur, sebelah barat, tidak ke utara selatan. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kekuasaan kaum muslimin, umatku, akan sampai ke daerah yang dibentangkan olehku. Jadi kekuasaan kaum muslimin itu membentangnya itu ke arah timur dan ke arah barat. Karena utara selatan kan sisanya kutub, jarang orang ya. Ya kebanyakan deh. Adanya penguin di Ya, mayoritas ya di situ, dan memang peradaban itu ya peradaban timur dan barat. Nggak ada, mungkin jarang kita dengar peradaban utara dan selatan, nggak ada. Jadi memang mayoritas dunia akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan akan terjadi dan telah terjadi, kita katakan seperti itu. Karena sudah terbukti dalam sejarah ya, bagaimana kita tahu zaman dahulu, kalau sekarang kan manusia itu merasa pesimis dengan mengatakan, waduh, gimana ya kok Islam seperti ini, kita kok mengalami kemunduran, Islam itu jadi tertindas, lemah. Dan dalam satu sisi itu ya baik untuk memotivasi kita ya, tapi menjadikan kita pesimis bahwasanya Islam itu tidak ada apa-apanya, itu sesuatu yang tidak benar. Karena Barat itu kan mulai berkembang, mulai mulai istilahnya berkuasa, kita katakan seperti itu, istilahkan seperti itu adalah ya paling ketika Perang Dunia sampai sekarang, baru berapa ratus tahun. Sedangkan kaum muslim itu sudah ratusan tahun lebih banyak daripada Barat menguasai dunia. Kalau kita hitung ya sejak zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian sampai terakhir adalah runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Bahkan zaman dahulu, kalau kita lihat ketika di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada saat itu sudah ada negara kita katakan sebagai superpower gitu ya. Kalau zaman sekarang ya istilah orang mendengar negara-negara superpower zaman sekarang ya paling negara seperti Amerika, Cina, Rusia gitu ya. Amerika dan sekutunya, wilayah barat, Eropa Barat, kemudian ada Rusia dan negara federasinya, kemudian Cina dan yang semisalnya. Dan pada zaman sahabat itu sudah ada kerajaan besar yang dikenal dengan kerajaan Romawi, yang rasnya adalah ras orang-orang Eropa, Romawi Barat atau Romawi Timur. Kemudian ada juga kerajaan Persia yang pusat pemerintahnya ada di negara Iran sekarang. Pada saat itu orang tidak menyangka kalau ternyata ada sekelompok manusia dari tanah Arab yang gersang, yang tidak ada air, yang hidup mereka adalah saling berperang satu sama lain, tapi ternyata kemudian disatukan oleh Islam, kemudian akhirnya bisa menaklukkan negara dua adidaya. Negara adidaya itu negara kerajaan Kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwasanya Islam itu berkuasa di dunia. Dan itu memang akan terjadi. Dan sudah pernah terjadi dan akan kembali terjadi. Tetapi waktunya kapan? Wallahu ta'ala alam. Jadi kita katakan bahwasanya Islam itu adalah
apa namanya, sebuah agama dan kaum muslim adalah sebuah umat yang memang telah Allah takdirkan nanti akan berkuasa di dunia dan sudah pernah terjadi. Maka tidak perlu pesimis dan tidak perlu takut karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kebayang sekarang di saya itu Mhm, gini, kalau tadi kan di awal penaklukan Konstantinopel itu tidak menggunakan peperangan. mhm. Gambarannya bisa jadi kalau kita arahkan ke bagaimana Islam menguasai dunia ini, kalau dengan peperangan kalah duluan ya. Kita mau menyerang negara sekelas benua sebesar itu, kita modalnya apa, sana udah pakai radar, udah kita belum jalan udah dibom dulu gitu, ibaratnya begitu. Mungkin bayangannya untuk bisa menguasai mereka dengan cara Islam mendominasi di tempat itu mungkin ya. Mhm. Atau ini biar kita ada gambaran. Secara logika dan secara akal Islam kita ya, untuk yang lebih mudah mencerna, hal yang paling memungkinkan agar kita bisa menguasai atau menjadi dominan di bahkan negara-negara besar itu paling paling apa ya, paling memungkinkan itu dengan cara apa? Ya, jadi salah satu yang menjadi, apa namanya, mungkin sedikit kita katakan, eee, bagi orang-orang yang beriman, itu sesuatu yang kurang tepat, salah berpikir ketika mereka terus bersandar dengan sesuatu yang sifatnya materi duniawi. Bahwasanya kalau kita nggak punya apa-apa berarti kita tidak akan menang, tidak. Mhm, Kalau kita melihat sejarah ke belakang, ketika zaman para sahabat, ketika bangsa Arab mereka bersatu di atas agama Islam, kemudian mampu menaklukkan, mengalahkan negara Persia yang sudah ibaratnya lebih senior, negara Romawi dari segi pasukan sudah terlatih, pasukannya lebih disiplin, secara persenjataan juga lebih canggih, dan dari segala hal itu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia sudah di atas rata-rata. Sedangkan bangsa Arab waktu itu adalah bisa dikatakan, mohon maaf, kondisinya primitif, berperang dengan senjata ala kadarnya. Tetapi mereka mampu untuk mengalahkan itu. Nggak usah jauh-jauh lah ya, kita terlalu jauh mungkin. Negara Indonesia, kan dulu kan kita istilah, kita memerangi Belanda dengan bambu runcing. Meskipun tidak bambu runcing terus, tetap ada yang megang senjata, ada yang memakai heeh, senjata. Kalau secara keahlian tentaranya, dari secara perlengkapan senjata, kendaraan dan sebagainya, harusnya ya kita bisa jadi dijajah sampai sekarang. Tapi kan mhm, ternyata kemudian apa namanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya, kemenangan pada kita. Jadi kemenangan sebuah umat terhadap umat yang lain itu jangan diukur dengan sesuatu yang sifatnya materi duniawi saja, tetapi ada hal lain selain itu yang merupakan faktor penting. Yang kita maksud di sini adalah kalau kita sebagai orang beriman ya, kita harus tahu, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 55, Allah taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim." Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal soleh, Allah akan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi, bagaimana Allah telah menjadikan umat-umat terdahulu yang beriman dan beramal soleh, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat-umat terdahulu dan menjanjikan umat-umat yang akan datang bahwasanya mereka akan mendapatkan kekuasaan, akan berkuasa di muka bumi, tapi syaratnya adalah dengan beriman dan beramal soleh. Itu merupakan pondasi utama. Pondasi utama seseorang yang ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, kekuasaan, maka dia harus beriman dan beramal soleh. Adapun perkara materi duniawi itu nomor sekian, tapi yang paling utama adalah beriman dan beramal soleh, karena nanti Allah lah yang akan menguasakan kepada mereka. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka dengan modal keimanan yang kuat, amal soleh yang kuat, sehingga mereka mampu menguasai dunia yang secara
persenjataan dan sebagainya, ya mereka kalah. Tetapi karena mereka bersama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, yang paling real dan kerasa terjadi itu gini Ustaz. Di banyak atau di sesekali kita mendengar berita di media sosial gitu. Di negara-negara besar, negara Eropa bahkan, intinya negara besar lah, disebabkan karena 1-2 orang muslim dengan keimanan dan percontohan yang dia Mm-mm. tunjukkan menjadikan bisa banyak dari orang-orang di sana yang masuk Islam. Mm-mm. Atau bahkan kejadian yang justru ada pelecehan ataupun gangguan terhadap seorang muslim ini dan si muslim ini tidak menunjukkan sifat atau sikap arogansi, tapi justru ketika dia dianiaya dan dia menunjukkan bahwa muslim tuh memperlakukan bentuknya tuh seperti ini, Mm. malah justru orang-orang pada penasaran dan Mm. akhirnya mempelajari Islam dan bahkan masuk Islam itu. Mm. Cuma di sisi lain Mm. yang lebih besar juga, kenyataannya di banyak momen kaum muslim itu terlihat begitu lemah. Mm. Entah karena faktor pendidikannya, walaupun yang pintar juga banyak, tapi yang belum cukup menguasai Islam secara sepenuhnya juga jauh lebih banyak. Sehingga menjadikan kita terlihat kalah gitu, baik Mm. dari segi teknologi atau ilmu pengetahuan. Nah, mungkin kita bisa singgung sedikit dari sudut pandang Islam itu. Apa yang menyebabkan kita saat ini, dan semoga tidak berlanjut terus-menerus, terlihat seorang muslim atau kaum muslim terlihat lebih lemah dibandingkan orang-orang yang notabene-nya bukan sealiran dengan kita atau bukan muslim gitu. Mm. Di negara-negara yang lebih luas gitu. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin sedikit menanggapi tadi yang disampaikan. Memang benar adanya bahwasanya di negara yang dikatakan sekarang mayoritas muslim, khususnya wilayah Eropa dan Amerika, sudah mulai muncul banyak mualaf, kita katakan seperti itu ya, dengan akhlak mereka, dengan dakwah mereka, sehingga menyebabkan banyak sekali dari orang-orang yang dulunya non muslim kemudian masuk ke dalam Islam. Dan tadi kan kita katakan yang namanya penaklukan itu bisa berupa fisik, bisa sebuah pemikiran atau sistem. Ketika secara tidak langsung karena Allah Subhanahu wa taala nanti menghendaki kaum muslimin itu berkuasa, Allah bisa saja melalui seperti ini menjadikan jumlah kaum muslimin yang dulunya di sana sebagai sesuatu yang minoritas menjadi sesuatu yang mayoritas. Dan kaum muslimin itu kan satu sama lain mereka hatinya menyatu, meskipun beda tempat, beda ras, beda suku, tetapi ketika mereka sudah sama-sama memiliki akidah yang sama, ya mereka akan membantu satu sama lain. Tapi ada hal yang menyebabkan kaum muslimin pada zaman sekarang mereka itu menjadi lemah. Mereka menjadi, kita katakan, sebagai kaum yang tertinggal gitu ya. Menjadi kaum yang tidak dianggap, diremehkan oleh umat-umat yang lain. Padahal di zaman dahulu, di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan segala keterbatasan duniawi mereka, zaman itu ya para sahabat sebagai kaum yang dianggap remeh karena materinya yang dari sisi materi ya, dari sisi materi duniawi, para sahabat, para ulama salafus saleh, mereka generasi yang diremehkan dari sisi materi duniawi karena tidak punya apa-apa, tetapi mereka juga generasi di sini generasi yang ditakuti karena keimanan mereka, karena orientasi mereka adalah untuk akhirat. Sedangkan kaum muslimin sekarang kebanyakan orientasi mereka, niat dan tujuan mereka adalah duniawi, yang menyebabkan kemuliaan yang mereka miliki itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga pernah mengabarkan tentang kondisi ini, kondisi yang kita alami ini, bagaimana beliau pernah bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja akan datang suatu masa di mana kalian itu dikepung, umat Islam dikepung oleh umat-umat bagaimana orang-orang yang sedang mengepung makanan karena ingin disantap. Maka ditanya, ya Rasulullah, min qillatin nahnu yawmaidin, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit, minoritas, sehingga kami bisa diserang oleh umat dari berbagai sisi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la bal antum yawmaidin kasir. Enggak, bahkan kalian itu pada saat itu jumlahnya sangat banyak.
banyak sekali, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tetapi nilai kalian itu seperti buih yang menggenang di atas air, yang bisa diombang-ambingkan oleh gelombang kemanapun gelombang itu menginginkan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah akan mencabut rasa 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 ketakutan dari musuh kalian terhadap kalian. Allah akan mencabut kehormatan kalian sehingga kalian tidak ditakuti oleh musuh-musuh kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada kalian penyakit yang namanya wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahan? Maka Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi ketika umat Islam mereka sudah mulai meninggalkan agamanya, orientasi mereka sudah tidak lagi orientasi akhirat, mereka lebih banyak orientasinya adalah untuk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan umat ini sebagai umat yang hina, tidak ditakuti, tidak disegani oleh umat-umat terdahulu. Jadi karena kita adalah umat yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya ketika kita ingin menjadi generasi emas bagaimana generasi sebelumnya, ya kita harus mengikuti jejak yang telah dilalui oleh umat-umat kita terdahulu. Jadi yang menyebabkan umat kita itu sekarang seperti sekarang itu karena mereka sudah mulai jauh dari agama mereka. Mereka lebih sibuk dengan duniawinya, mereka lebih lebih terbuai dengan angan-angan kosong, sehingga mereka orientasinya hanya sebagai dunia saja. Itu yang jadi masalah pada umat Islam sekarang ini. Dan itu diperparah dengan apa istilahnya, kita menyebut di sosmed itu ada budaya flexing, kalau kita sering dengar ya. Flexing itu memamerkan gitu. Di banyak kisah, banyak cerita secara personal yang ketika dia baru merintis menjadi, sebutlah konten kreator seperti itu. Awalnya perangainya, budi pekertinya baik, kata-katanya sopan, tapi kemudian qadarullah, Allah berikan dia peluang untuk bisa mendapatkan income lebih. Lama-lama konten-kontennya pamer mobil, pamer uang, yang seperti ini jelas sangat merusak dan menjadikan mental kita sebagai seorang muslim jadi turun, apalagi bicara soal agama seperti itu. Dan lagi bicara soal betapa pertunjukan di sosial media ataupun perfilman itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada mental kita, manusia secara umum gitu. Kita ingat dulu ada ketika lagi rame-rame Kiamat 2012, kemudian muncul film itu, dan rumor ini menjadikan di sebagian tempat bahkan meyakini ini benar-benar akan terjadi. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan tidak masuk akal sebagai antisipasi datangnya berita ini. Nah, imbas dari itu atau yang serupa dengan itu, Ustaz, kemajuan teknologi dunia perfilman menjadikan negara-negara yang lebih modern bisa memproduksi film dan membuat kayak semacam sugesti, gambaran bahwa mereka itu kuat gitu. Mereka itu memiliki kekuatan yang besar. Sehingga kita yang menontonnya seolah meyakini bahwa wah, iya memang sih dia kuat, dia besar, dan kita ternyata masih kalah jauh dibandingkan mereka. Karena seriusan dunia perfilman itu bisa menjadikan sebuah negara yang tidak punya tim bola, mereka punya film bolanya seolah negara itu adalah negara dengan permainan bola yang bagus gitu. Nah, menghadapi ini Ustaz, bagaimana kita sebagai seorang muslim agar bisa ngefilter itu semua? Pertunjukan film yang menunjukkan bahwa negara ini adalah negara yang super power di filmnya gitu, agar tidak terbawa dan tidak terpengaruh. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, memang pada zaman sekarang ini yang namanya manusia itu kan latar belakangnya memang sekarang itu kecenderungan orang itu lebih suka nonton daripada membaca. Lebih suka nonton film sejarah daripada membaca sejarah. Dan karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan membosankan, yang dilihat tulisan semua itu kan. Kadang belum tentu paham juga sama tulisannya. Itu bukan sesuatu yang bergerak. Sedangkan sesuatu yang bergerak kita memang lebih cenderung. Dan karena manusia itu mayoritas mereka lebih suka nonton. Kalau boleh kita jujur ya, HP yang kita gunakan, yang digunakan oleh manusia, kebanyakan itu kuotanya habis buat nonton daripada membaca. Ya, lebih banyak nonton.
baik yang sifatnya banyak ataupun bentuk reels, kita katakan pendek. Tapi kalau Mhm. nontonnya cuma nonton reels, tapi yang kalau ditonton ada 100 kan Sama dikalikannya aja. sama aja 1 jam lebih, 1,5 jam gitu Mhm. kan. Karena apa namanya, mayoritas manusia itu lebih suka menonton, otomatis sebagian orang ingin memanfaatkan kesempatan ini, ingin merubah cara berpikir manusia agar orang itu bisa diarahkan pikiran mereka. Sedangkan apa namanya, ada istilah perang pemikiran gitu ya. Perang pemikiran antar bangsa itu memang terjadi. Jadi ada sebagian bangsa ingin mengarahkan apa namanya, pemikiran manusia mengenai negara mereka dengan cara melalui film-film tersebut. Dan memang ketika sebuah negara membuat film itu banyak tujuannya. Di antaranya adalah tujuannya adalah untuk memotivasi masyarakat mereka sendiri atau untuk menutupi aib kekurangan yang mereka miliki. Ada sebuah negara, kita tidak perlu sebutkan, ada sebuah negara yang mereka itu memang negara memiliki teknologi canggih, tetapi berulang kali melakukan peperangan kalah terus. Akhirnya agar apa namanya, rasa pesimis dari warga negaranya itu tidak berlarut-larut, akhirnya mereka membuat film, dalam film tersebut memperlihatkan ada salah satu tokoh hebat dari negara mereka yang bisa mengalahkan ratusan pasukan dengan sendiri. Oke. Padahal sebenarnya itu tidak terjadi. Dan yang dicontohkan seolah-olah dalam film tersebut, negara tersebut ketika menjajah sebuah negara, berperang dengan negara tersebut menang. Padahal di dunia nyata dia kalah. Dunia nyatanya kalah. Tetapi itu mereka lakukan agar apa namanya, frustasi yang dialami oleh tentara mereka itu tidak berlarut. Mhm. Kemudian ada film yang mereka perlihatkan, mereka tayangkan, itu seolah-olah negara tersebut itu memiliki bahasa mudahnya ya kita katakan superhero gitu ya. Superhero punya superhero Oke. yang superhero-nya ini bukan melawan monster tetapi melawan tidak kriminal. Karena sebenarnya di negara tersebut memang sedang krisis keamanan. Sebuah negara yang maju, teknologinya maju, memang apa namanya, mereka itu kehidupan mereka tidak merasa nyaman, di mana senjata api itu menjadi sesuatu yang legal dimiliki oleh warga sipil. Yang itu menjadikan otomatis ya kalau kita jalan aja lihat orang bawa pisau golok aja takut, apalagi kalau kita lihat Ini bawa pistol bawa ini. pistol itu kan bisa-bisa kalau marah sedikit bisa tembak, itu kan berbahaya. Karena memang keamanan pada negara tersebut itu tidak bagus, tidak stabil, bisa dikatakan sebagai negara, sebagai kota yang paling apa namanya, keamanannya paling minim. Akhirnya mereka memunculkan film-film superhero yang mereka berharap ketika terjadi tindak kriminalitas ada superhero yang datang menyelamatkan mereka. Tapi itu ternyata hanya dunia khayalan saja karena untuk Mhm. menenangkan warganya sendiri dan untuk seolah-olah menampilkan bahwasanya mereka itu hebat dari segala sesuatu padahal kenyataannya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Dan ketika seseorang tadi yang dikatakan dulu ada istilah mau kiamat atau istilahnya ada film apa namanya Armageddon atau apa itu, Mhm mhm. Itu ramai tuh. ada orang sampai kemudian berpikiran bikin bunker, tempat yang terbuat dari baja kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ibaratnya kalau kiamat tetap aman di dalam, atau bahkan ada yang sampai mau bikin rumah di planet Mars atau bulan, jadi kalau pas kiamat bisa Pindah. pindah ke sana. Ya kalau kiamatnya kalau dia sempat pergi, kalau nggak sempat pergi, kan bisa mati di tengah jalan juga gitu ya. Pada intinya karena mereka semua berpikirannya itu sama, berpikirnya itu adalah karena materialistis gitu ya, sesuatu yang sifatnya materi duniawi, tidak didasari dengan keimanan. Sehingga yang timbul adalah ketakutan yang ditutupi dengan ketakutan yang lainnya. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya dan ini ternyata film-film seperti ini kan membuat apa namanya generasi umat muslim itu menjadi pesimis dengan agamanya.
merasa kurang pede dengan apa yang mereka miliki. Padahal kalau kita melihat sejarah di belakang yang tadi sudah kita sempat jelaskan, bahwasanya dengan keterbatasan yang ada, baik yang terjadi di bangsa Arab atau di negara kita sendiri, dengan keterbatasan yang ada, kalau Allah sudah menghendaki kemenangan pada sebuah umat, ya tidak ada yang bisa menolak. Karena kemenangan itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya kemenangan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat." Dan dialah yang menjadikan engkau berkuasa di bumi, dan dialah yang meninggikan sebagian umat di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi Allah lah yang menjadikan sebuah umat berkuasa dan menjadikan umat lain tidak. Dan Allah lah yang memberikan kekuatan kepada sebagian umat sehingga mereka bisa menaklukkan umat yang lainnya. Pada intinya yang harus kita ingat bahwasanya kemenangan yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu, para generasi ulama salafus soleh, generasi terbaik umat-umat Islam terdahulu sehingga mereka bisa berkuasa di muka bumi adalah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika itu kan harusnya mereka tidak bisa, tetapi karena Allah berkehendak, mereka mendekatkan diri pada Allah, maka kemenangan itu bisa diraihnya. Dan kalau kita bicara soal bagaimana kaum muslimin di kala itu, di zaman itu mengalahkan kaum musyrikin yang lain, kalau kita compare dengan sekarang kan, dulu ketika di zaman peperangan jelas perjuangannya tidak seperti sekarang ya dari segi teknologi peperangan. Apalagi perkembangan teknologi lebih banyak kerasa bukan di kita kaum muslimnya. Artinya bahkan teknologi jarang yang sekarang ini perkembangannya pesat datang dari negara Islam, itu justru datang dari negara selain Islam seperti itu. Nah, kemudian apakah dengan keberhasilan kaum muslimin di era dahulu dengan alat seadanya, dengan perjuangan peperangan yang biasa saja, itu kemudian menjadikan kita di era sekarang tetap positif ini. Kita kekuatannya ibarat kita bicara Indonesia ya, bambu runcing dan sana pakai bedil gitu. Dan prinsipnya menang gitu, kita tetap menang. Apakah hal seperti itu bisa kita pertahankan? Oke, kita sampai nanti masanya nanti, kita tidak harus terlalu takut dengan kekuatan musuh yang teknologinya jauh di atas kita. Kemampuan kita yang seadanya juga kita bisa kok mengalahkan mereka. Apakah prinsip ini bisa tetap kita pakai? Ya, kita perlu ingat bahwasanya memang tadi fondasi utama kemenangan sebuah umat ya kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini tidak menjadikan kemudian kita bersantai dengan mengatakan ya sudahlah nanti kalau dasarnya menang ya menang, bisa salah kadarnya aja, enggak. Tetapi bahkan di sisi lain, selain Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, memberitahukan kita bahwasanya kemenangan itu ada pada Allah, kemenangan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berusaha secara manusiawi gitu ya. Karena salah satu syarat tawakal yang benar itu kan selain kita berserah diri kepada Allah, kita juga harus ada berusaha. Jadi kita harus ada ikhtiar duniawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Islam, dengan kekuatan apa saja yang engkau sanggup untuk menyiapkannya. Dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Jadi di sini Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Tidak santai-santai, tidak ibaratnya dengan istilahnya pasrah dengan ala kadarnya, tetapi kita harus berusaha. Ketika dalam kondisi sekarang misalnya, di mana teknologi sudah maju ya, umat Islam harus berusaha sekuat tenaga mereka untuk mengembangkan teknologi yang mereka miliki, khususnya dalam masalah persenjataan misalnya, untuk keamanan mereka, dan lain sebagainya.
Dan bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, masalah tentang perlombaan, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Tidak ada perlombaan yang di situ ada hadiahnya kecuali dengan memanah, berkuda, dan menunggang unta. 3 lomba ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan, salah satu tujuannya adalah untuk mendukung faktor kesiapan kita dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kemenangan pada kita, tidak menafikan, tidak kemudian menjadikan kita pasrah ala kadarnya. Kita harus tetap berusaha sekuat tenaga kita dengan kemampuan yang kita miliki untuk memanfaatkan segala apa yang Allah karuniakan kepada umat manusia dari teknologi dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti kemudian sekarang bangsa Indonesia ya sudahlah, karena dulu kita pakai bambu runcing menang, nanti kalau ada perang pakai bambu runcing lagi aja, ya enggak ya. Sekarang bambunya sudah habis. Sudah Sekarang iya betul. sudah jadi rumah, sudah jadi pabrik dan sebagainya, bahkan sudah jadi peralatan rumah tangga dan sebagainya gitu. Ya, yang jelas bagaimanapun kondisinya kita dituntut untuk terus melakukan pengembangan diri dan bisa menjadikan teknologi di negara kita, khususnya yang negara Islam itu bisa lebih berkembang seperti itu. Cuma gimana ya, dari apa yang kita singgung tadi, kekuatan perfilman contohnya, dari bagaimana mereka membuat sebuah sugesti ke kita melalui tontonan-tontonan yang memperlihatkan mereka tuh kuat gitu. Itu sedikit banyak berpengaruh ke jiwa optimisme kita sebenarnya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan kita sendiri kaum muslimin membuang jauh-jauh rasa pesimis itu, terlebih dengan tontonan-tontonan superhero yang tadi kita sebutkan kebanyakan dari mereka. Kayak kalau kita dari kecil tontonannya itu, bayangkan gitu, dari kecil tontonannya itu, mindset yang tertanam di anak kecil ini adalah negara ini negara yang besar. Dia punya superhero yang sangat luar biasa. Dan kita dibesarkan di negara yang tidak memiliki superhero seperti itu, kasarannya gitu. Sugesti yang tertanam dari kecil hingga dia dewasa, dan bahkan mungkin dia bercita-cita tinggal di negara itu karena menganggap itu negara besar gitu. Nah, jiwa-jiwa pesimis seperti ini gimana cara kita mengatasinya? Jadi jiwa pesimis ini kan dialami oleh generasi muda kaum muslimin karena mereka banyaknya hal-hal yang mereka tonton, dan itu juga sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi untuk menghilangkan sifat pesimis mereka terhadap apa yang mereka lihat adalah dengan cara, diantaranya adalah dengan cara membaca sejarah umat Islam. Karena sebenarnya, karena yang kita lihat itu kan sesuatu yang sifatnya fiktif gitu ya, sesuatu yang fiktif yang kita lihat, sesuatu yang fiktif tidak real. Tetapi ada sesuatu yang real yang sudah nyata, yang terjadi dalam sejarah, bahwasanya umat Islam ini tidak kalah juga dengan umat-umat non-muslim dari segi masalah superhero, kita katakan seperti itu. Jadi di umat Islam juga ada superhero yang dikatakan ini superhero yang memang asli. Tapi jangan dibayangkan superhero itu harus bisa terbang, kemudian bisa punya kekuatan super. Karena kita membandingkan antara sesuatu yang fiktif dengan sesuatu yang real. Pada umat Islam sendiri sudah banyak superhero yang terkenal. Kalau yang dari kalangan para sahabat ya ada Khalid bin Walid yang digelari oleh Rasulullah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ada Qaqa' ibn Amr yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar rajulun bi alfi rajul, itu seseorang yang mampu melawan 1000 orang. Dan kisah-kisah perang yang lain juga ada, seperti perang Badar di mana umat Islam waktu itu jumlahnya hanya sekitar 300, kemudian melawan kaum kafir Quraisy, orang Quraisy Mekah dengan jumlah 1000, perbandingan yang sangat jauh, tetapi kaum muslim mampu mengalahkan. Jadi agar semangat generasi Islam itu tumbuh, pesimisnya hilang, mereka tambah yakin, percaya diri, pede dengan umat Islam, dengan agama yang mereka miliki, ya dengan membaca sejarah dan membaca tokoh-tokoh umat Islam yang terdahulu, yang mereka tidak kalah jauh kehebatannya
dan itu sesuatu yang nyata dibanding kita melihat sesuatu yang sifatnya fiktif, yang yang belum jelas kebenarannya. Ada satu perang yang mungkin bisa dilihat oleh pemirsa sekalian yang belum pernah mendengar, ada perang namanya Perang Mohacs. Mohawks. Mohacs itu perang yang terjadi antara Daulah Utsmaniyah dengan negara Eropa. Di pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah itu pernah terjadi perang. Awalnya karena kerajaan Hungaria, Raja Louis yang kedua kalau nggak salah, itu tidak mau membayar jizyah, upeti kepada dinasti Utsmaniyah. Akhirnya kemudian ada salah seorang utusan dari Khilafah Utsmaniyah itu dibunuh, yang akhirnya kemudian terjadi peperangan di sebuah daerah, sebuah lembah namanya Mohacs di negara Hungaria. Waktu itu Khilafah Utsmaniyah itu satu negara melawan beberapa negara Eropa. Negara Eropa bergabung, Oh, bersekutu. akumulasi. Iya, jadi akumulasi dari beberapa negara. Kalau nggak salah banyak negara, tapi yang waktu itu tidak ikut seperti negara Britania, negara Inggris, negara Portugal nggak ikut. Tapi sisanya mayoritas ikut. Jadi negaranya banyak. Bergabung, waktu itu masih ada negara Vatikan yang dikuasai oleh Kristen. Itu bergabung dengan jumlah yang lebih banyak 2 kali lipat, dan mereka bergabung ingin menyerang berperang melawan Khilafah Utsmaniyah, dan ternyata dengan jumlah mereka pasukan yang jauh lebih banyak kalah, dan peperangan ini terjadi tidak berhari-hari, cuma beberapa jam saja, selesai dengan cepat. Dan itu menjadi kisah pahit buat mereka. Ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi bangsa Eropa pada saat itu. Padahal Bahkan mereka gabungan gitu bahkan ya. padahal gabungan. Dan mereka sampai Raja Louisnya juga meninggal. Bahkan mereka ada yang melarikan diri, akhirnya tenggelam di sungai karena mau kabur, ternyata tenggelam. Intinya ini kisah heroik perang yang sangat bisa dikatakan menakjubkan, di mana kaum muslimin bisa mengalahkan beberapa negara Eropa dengan persekutuan mereka yang besar. Jadi sesuatu yang tidak mustahil kalau seandainya Allah SWT itu menghendaki kemenangan kepada kaum muslimin. Seandainya seluruh bangsa itu bersatu untuk melawan kaum muslimin, kalau Allah sudah menghendaki menang, tidak ada yang bisa menolak kemenangan tersebut. Coba nanti barangkali yang masih penasaran bisa dilihat di YouTube atau di Google itu ya, peperangan tersebut yang dikenal dengan Perang Mohacs, seperti itu. Oke, ini bisa menjadi sebuah kisah inspirasi. Barangkali ada sampel ataupun artikel atau mungkin produksi film yang menggambarkan bagaimana perang itu terjadi, yang menunjukkan bahwa Muslim pun memiliki kekuatan yang luar biasa, yang semua itu jelas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah hampir berada di ujung dari pertemuan kita. Mungkin sebelum ditutup ada kalimat-kalimat akhir sebagai kesimpulan agar kajian kita lebih bermakna. Baik, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penaklukan Konstantinopel ini merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan dunia. Dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin itu sesuatu yang pasti akan diberikan. Tetapi syaratnya ya, kita kaum muslimin harus lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan Allah SWT mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir kesudahan yang baik, atau istilah kita katakan happy endingnya, itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya orang-orang yang bertakwa dekat pada Allah, memang ada kalanya mereka dalam kondisi kalah, kadang menang, tetapi nanti di akhirnya episode terakhir itu ya, tapi bukan seperti kayak polisi India datangnya terlambat, bukan, tapi memang akhir dari kisah umat ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang terpenting kita lebih banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah dengan cara diantaranya adalah mempelajari agama kita. Dan diantara mempelajari agama kita ya senantiasa menyaksikan serial akhir zaman yang kita sajikan pada kaum muslimin semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa, dengan demikian itulah diantara yang bisa kita bicarakan dan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Semoga di antara apa yang itu sudah kita sampaikan menjadi inspirasi kebaikan untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik dari studio kami Mahathir Imam Syafi'i Mahi Cilacap kami pamit undur diri. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.